Hai baby, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya. Hai, welcome baby, beauty and healthy. Kembali lagi dengan aku di Ursula. Selamat datang buat kalian yang baru pertama hadir dan juga mampir di channel YouTube aku. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya. Thank you. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Ini adalah video part kedua dari video aku sebelumnya yang bisa kamu tonton di sini. Oke, nah ini aku udah janji sama kalian untuk membahas faktor-faktor payudara bisa menjadi besar dan juga mitos-mitos cara memperbesar payudara secara alami. Apakah betul semua itu yang telah dibahas oleh masyarakat luas atau yang telah beredar di dunia fana ini? Semoga di sini bisa dijawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. So, tetap ikutin terus video ini sampai selesai. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Aku bakal bahas 3 faktor yang mempengaruhi payudara kalian. Yang pertama adalah genetik. Yap, genetik bisa dilihat dari keturunan keluarga kalian, nenek kalian, mama kalian, atau kakak-kakak kalian. Itu bisa banget loh dilihat apakah bentuk payudaranya besar atau kecil. Itu juga bisa mempengaruhi bentuk payudara dari kamu. Yang kedua yaitu hormonal. Nah, hormonal ini adalah ketika kita sedang menstruasi misalnya. Nah, ini akan membuat payudara kita akan semakin besar dan juga tegang karena hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita ini yang membuat payudara kita menjadi lebih besar dari sebelumnya. Serta hormonalnya ada juga kita meminum atau mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi hormon kita seperti KB dan lain-lain. Itu juga bisa mempengaruhi bentuk payudara kita, lalu juga menyusui. Nah, untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, yang sedang memberikan ASI kepada anaknya, busui-busui, ini otomatis payudaranya akan menjadi lebih besar. Karena aku belum melahirkan dan aku belum punya pengalaman itu, mungkin bisa teman-teman ataupun kakak-kakak ataupun semuanya yang sudah pernah menyusui bisa di komen di bawah ya, bagaimana bentuk perubahan payudara ketika masih remaja atau ketika masih single menjadi sekarang yang sudah menjadi ibu menyusui. Kalian hebat. Lalu yang ketiga ada berat badan. Nah, ini sangat mempengaruhi juga bentuk payudara kita. Seperti yang aku sudah bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, ayo ditonton video sebelumnya baru nanti ke sini. Atau video ini dulu terus nanti ke sana juga boleh. Itu kalau payudara terdiri dari lemak, otot, dan juga ada puting. Berat badan ini dipengaruhi dari lemak yang kita miliki di dalam tubuh. Jadi buat kita yang misalnya punya tubuh yang cukup besar ataupun kita sedang lagi menggemuk gitu, otomatis payudara kita akan juga lebih besar gitu. Dan juga sebaliknya buat kita yang sedang diet ataupun tiba-tiba menjadi kurus gitu kan, ataupun ya kita emang dasarnya kurus, payudara kita juga otomatis menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Seperti itu. Terus kalau mitos-mitos memperbesar payudara yang secara alami itu bener nggak? Kok tadi 3 faktor itu gue nggak ketemu ya gitu. Nah, sekarang aku bahas di dia. Tenang. Yang pertama, mitos-mitos untuk memperbesar payudara secara alami. Yang pertama adalah pijit. Kata orang dipijit itu bisa membentuk atau memperbesar payudara. Bener gak sih? Sebenarnya dengan kita dipijit, kita mendapatkan rangsangan ataupun memperlancar aliran darah di bagian yang dipijit, termasuk di bagian payudara ini. Ketika kita dipijit, otomatis akan lebih besar. Tapi setelah itu, dia akan kembali lagi seperti semula. Jadi kalau untuk memperbesar sebenarnya enggak, tapi memijit itu bisa mengencangkan payudara kita. Dengan payudara kita lebih kencang akan otomatis terlihat lebih
besar dari sebelumnya. Yang kedua yaitu pakai minyak bulus. Wah, apakah benar pakai minyak bulus yang di iklan-iklan itu bisa membuat payudara kita menjadi besar secara alami? Mau pakai minyak apa kayak minyak nyong-nyong, minyak telon, minyak apa, minyak jelantah sekalipun nggak bisa buat besar. Enggak sama sekali. Kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau buat yang lain yang udah pernah coba, boleh di komen di bawah. Tapi aku nggak pernah menemukan orang yang bener-bener pakai minyak bulus tok bisa jadi besar. Yang ketiga yaitu dibalur dengan sperma. Khususnya buat mereka yang sudah berumah tangga di sini. Apakah iya benar? Karena saya sudah berumah tangga ya, saya tahu akan hal itu. Tapi ternyata memang salah besar lagi. Tidak bisa hanya dengan dibalur atau diolesi dengan sperma laki-laki. Karena kalau kayak gitu ya sama aja dong pakai minyak bulus. Juga bisa berlomba-lomba para wanita untuk melakukan hal itu. Apa sih? Enggak kan? Jadi ya sama aja gitu. Jadi dibalur dengan sperma juga salah. Yang keempat, makan kacang-kacangan biji-bijian. Itu juga katanya sebenarnya kalau makan kacang-kacangan atau biji-bijian itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi ya, karena ya tergantung orangnya aja sih. Yang ada makan kacang banyak jadi jerawatan, toket gua kagak gede, jerawat gue yang muncul gitu. Jadi untuk makan kacang-kacangan juga bisa dibilang ya aku belum dapetin sih hal itu. Mungkin bisa besar ya nggak gede gitu ya, bukan nggak gede sih tapi nggak gitu signifikan gitu. So buat aku ya kalau makan kacang-kacangan yang suka ya sok atuh makan aja, tapi kalau yang nggak suka ya jangan dipaksa, nanti malah jadi berjerawat ataupun hal-hal yang lainnya gitu. Terus apa dong yang bikin perbesar? Semua itu salah. Terus ngapain gue nontonin video ini? Tunggu dulu. Aku kasih tahu kalian apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena menurut aku nih, kalau yang namanya besar, otomatis dari kecil itu besar. Kecil besar gitu loh. Jadi buat aku untuk memperbesar payudara itu cuma ada dua, yaitu menyusui ketika kita sedang menyusui. Lalu yang kedua itu dengan cara operasi. Yap, nggak lain nggak bukan, yaitu operasi. Tapi gue takut, tapi gue apa? Iya, syukuri aja apa yang kamu miliki saat ini. Tuh aku aja mensyukuri kok apa yang aku punya lah. Lah punya sih gede, enak ngomongnya. Aku punya nggak sebesar yang kalian bayangkan. Lah terus lu pakai apa? Sumpelan ya? Bukan say. Karena aku rawat, aku buat dia menjadi lebih firm, lebih kenyal, dan lebih apa ya namanya? Lebih padat gitu, lebih kenceng gitu. Itu say. Nah, aku mau jelasin say di sini say. Jadi tunggu dulu say, video ini belum habis say. Oke, aku udah selesai nih ngebahas ya memperbesar mitos-mitos memperbesar payudara itu. Ternyata nggak ada yang works lah buat aku dan nggak tahu buat teman-teman yang lain ya. Tapi kalian tahu ada cara untuk mengencangkan, untuk membuat lebih kenyal, untuk terlihat lebih firm payudara kita. Baik yang bentuk payudara seperti apa yang telah gue sebutkan di episode pertama, itu semua bisa say. Gitu, ada di sini say. Caranya untuk mengenyalkan payudara kita say. Yang pertama olahraga say. Say mulu ya. Olahraga yaitu salah satunya dengan push up. Kita melakukan olahraga yang lebih intens di bagian dada gitu. Walaupun aku belum begitu jago untuk push up dan bahkan cukup lemah dalam melakukan push up, tapi aku lakukan terus. Let it go and
enjoy the process aja gitu. Karena itu bisa buat mengencangkan payudara kita, say. Terus gimana, Di? Kok payudara lu bisa lebih besar ya? Terus kok payudara lu gede ya? Lo operasi ya? Lu pakai apa ya? Ya nggak mungkin deh payudara lo segede itu. Say, mohon bersabar, say. Jangan ngegas, say. Aku tahu, say, pertanyaan-pertanyaan kamu, say. Aku bakal bahas di sini, say. Yang kalian katakan itu gak benar, say. Maksudnya gini, payudara aku itu memang dasarnya itu memang nggak terlalu gede ya, tapi dia kencang, kenyal, firm gitu loh. Jadi membuat payudara aku juga terlihat lebih besar, dan memang bisa juga digunakan dengan push up bra. Pasti kalian bilang sumpalan itu mah pasti pakai push up bra aja nih, makanya kayak gitu. Aduh, Bu Ibu, mohon maaf. Ini kenapa sih cewek-cewek suka banget mengomentari payudara ataupun apa yang dipakai oleh wanita juga gitu loh. Sedangkan memakai push up bra itu bukan suatu kesalahan ataupun haram gitu loh. Jadi kamu tahu nggak kalau push up bra itu sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa membuat, yang tadi yang aku sudah sebutkan di episode 1, dia bisa membuat lebih mengencangkan dan juga bisa memberikan bentuk gitu. Tapi memang jangan terlalu sering, say. Nanti payudara kamu juga bakal nggak bisa bernafas dengan lega kan, karena kan emang perlu ada memperlancar aliran darah seperti yang telah disebutkan gitu. Takutnya kalau pakai push up bra ngerasa kekekep gitu. Sebenarnya bukan karena kekekep sih, tapi mungkin lingkaran dari bra kalian yang terlalu ketat gitu. Tergantung suasana, tergantung baju yang mau kita pakai, tergantung semuanya. Jadi kalau dibilang sering mah enggak juga. Orang kadang di rumah juga kita melepasan aja gitu, kagak pakai apa-apa. Ya memang karena aku juga harus kasih tahu ke kalian bahwa bra itu tidak boleh dipakai dalam 24 jam atau lagi kita tidur. Sebaiknya buat teman-teman yang masih punya kebiasaan itu coba dilepas, karena untuk mengistirahatkan payudara kita dan juga lebih membuat payudara kita menjadi lebih sehat dan memperlancar payudara seperti itu. Nah, karena nanti bakal tambah panjang lagi videonya, so aku bakal bikin gimana cara aku merawat payudara aku menjadi lebih kenyal, lebih kencang, dan lebih firm di video berikutnya. Ada beberapa treatment yang aku lakukan setiap minggu, bahkan aku rutin untuk melakukan ini. Aku akan membahas semua rahasia-rahasianya untuk kalian semua. So, ditunggu aja di video aku selanjutnya ya. Sekian video aku mengenai mitos-mitos cara memperbesar payudara secara alami. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian. Karena mungkin aja teman-teman kalian ada yang sedang butuh dengan video-video ini. Kalian juga ikut andil membantu mereka loh. Dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube aku. Karena dengan subscribe kalian, aku akan lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Baik mengenai kecantikan, masker alami, treatment, hal apapun dari head to toe akan aku bahas di video YouTube aku. Oke, thank you for watching and see you in my next video. Bye! Wake up!